Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat Paskah. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Jumpa lagi kita di Morning Call GPIB. Puji Tuhan, kita dianugerahkan kesempatan untuk sejenak bersaat teduh di pagi Paskah hari ini. Untuk itu, mari kita satu dalam doa agar kita dibimbing oleh Roh Allah yang kudus. Allah Bapa Surgawi yang membangkitkan Kristus Yesus, kebangkitannya menandakan kemenangan atas kuasa dosa dan maut, dan kemenangannya itu dianugerahkan kepada kami. Puji syukur ya Allah Bapa Surgawi atas anugerah kemenangan terhadap kuasa dosa dan maut yang kami boleh rayakan di hari Paskah, bahkan di tiap-tiap hari Minggu. Terima kasih kami boleh dianugerahkan kesempatan yang begitu indah, bahkan yang paling indah yaitu kesempatan bersaat teduh bersekutu denganmu. Ya Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, bersabdalah kepada kami, karena dalam bimbingan Roh Allah yang kudus, kami siap sedia menerima bahkan melaksanakan dengan penuh sukacita iman sebagai tanda ungkapan syukur sabda Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ibu Bapak saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini perikop bacaan Alkitab kita yang sudah ditentukan di Sabda Bina Umat adalah Injil Matius pasal 28 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat 10. Perikop ini berjudul Kebangkitan Yesus sesuai dengan hari ini hari Paskah. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan Alkitab yang mendasari renungan kita. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Ibu Bapak saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, yang sangat menarik di dalam perikop bacaan kita ada pada ayat terakhir yang kita renungkan bersama dalam bimbingan Roh Kudus. Yesus yang bangkit itu justru menyuruh Maria Magdalena dan Maria yang lainnya itu
memberitahukan kepada para murid Yesus untuk mereka pergi ke Galilea. Ke Galilea untuk menjumpai Yesus di sana. Yesus yang telah bangkit. Pertanyaannya mengapa? Mengapa para murid Yesus itu harus pergi ke Galilea untuk bertemu Yesus? Kenapa enggak pergi ke Yerusalem, kota megah kebanggaan dari bangsa Israel, umat Yahudi? Supaya Yesus mendeklar bahwa dia bangkit, dan pasti para tokoh agama dan juga pemimpin masyarakat di kota Yerusalem, kota yang kudus itu akan gempar, akan terkejut. Ya. Tapi justru Yesus menyuruh para muridnya untuk ayo pergi ke Galilea, jumpai aku di sana. Saudara-saudaraku, pada zaman itu semua orang Israel umumnya tahu bahwa Galilea merupakan daerah yang pada waktu itu dianggap terbelakang, daerah terpinggir, daerah yang termarginal, tersisih. Daerah yang pada waktu itu merupakan daerah yang masyarakatnya tidak berpendidikan. Daerah yang kumuh, daerah yang dianggap sangat terbelakang dan miskin. Adat kesopanannya sangat rendah. Banyak tempat maksiat, banyak daerah-daerah hitam di sana. Pada awalnya pelayanan Yesus, saudaraku, Yesus mulai pelayanannya di Galilea. Dan ketika ia bangkit dari kematiannya, ia mulai lagi dari Galilea. Ada apa? Apa artinya ini? Kenapa mesti di Galilea? Kenapa Yesus sangat memprioritaskan daerah Galilea? Daerah yang sama sekali tidak dianggap oleh bangsa Israel, umat Yahudi pada waktu itu. Nah, disinilah, saudaraku, daya tariknya. Saudaraku, ini berarti Tuhan Yesus pada hakikatnya mau menyatakan bahwa ia adalah juru selamat bagi setiap orang yang lemah. Juru selamat bagi setiap orang yang tersisih, termarginal, terbuang, terlupakan. Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi orang-orang yang miskin, yang tidak berdaya, yang kehilangan pengharapan. Dia adalah juru selamat bagi orang-orang yang berdosa. Dan dengan demikian Yesus yang bangkit itu secara nyata mau menempatkan dirinya sebagai seorang pembela dan juru selamat bagi tiap orang yang tidak dianggap, orang yang dilihat sebelah mata saja, orang yang tidak kita inginkan. Tapi justru Yesus meminta para muridnya menjumpai ia di sana, di Galilea. Artinya Yesus yang bangkit itu juga ingin agar kita, para murid Yesus, peduli dengan wong cilik, dengan masyarakat di Galilea pada zaman Yesus. Masyarakat yang dianggap terbelakang, tidak terdidik, udik, kumuh. Masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan bantuan. Yesus mengidentikan dirinya, menyamakan dirinya dengan orang-orang yang seperti itu. Mari kita lihat perkataannya pada Injil Matius pasal 25. Saya bacakan satu ayat saja, ayat 40. Matius 25 ayat 40, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi kalau kita mau menyatakan ungkapan syukur kita,
yang telah dianugerahkan kemenangan atas kuasa dosa dan maut yang ditandai oleh kebangkitan Yesus Kristus. Bahwa kita melayani mereka-mereka yang pada waktu itu adalah seperti masyarakat di daerah Galilea di zaman Yesus. Yesus yang bangkit, dia selalu mau menyamakan dirinya dengan kaum lemah, kaum berdosa, kaum papa, kaum yang tertindas, kaum tersisih, kaum yang seringkali tidak dianggap dan dilupakan. Ketika kita berbuat sesuatu bagi mereka, itu berarti kita sedang berbuat sesuatu untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya. Jadi, mari kita di hari Paskah ini tidak hanya sekedar bersuka cita karena dianugerahkan kemenangan atas kuasa dosa dan maut, tapi mari Paskah memanggil kita semua untuk, dalam tanda kutip, ke Galilea, menjumpai Yesus di sana, berbuat sesuatu bagi masyarakat di Galilea, masyarakat pada waktu di zaman Yesus, masyarakat yang sangat membutuhkan pertolongan, apalagi di saat-saat masa pandemik virus corona. Banyak orang-orang di sekitar kita yang terpapar virus, tapi juga terkapar oleh pandemik virus corona sehingga harus kehilangan pekerjaan, tingkat kesejahteraannya jauh merosot, sulit untuk mendapatkan pekerjaan seperti semula. Ada mereka di sekitar kita. Kiranya Paskah memotivasi kita untuk pergi ke Galilea, menjumpai Yesus yang mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak jauh ada di sekitar kita. Sekali lagi selamat Paskah, Ibu Bapak Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam Kristus Yesus, terima kasih atas sabdamu, firmanmu yang mengajak kami untuk pergi menjumpai Yesus, bukan di dalam gedung gereja atau di bait Allah, tetapi menjumpai Yesus di daerah Galilea, daerah orang-orang yang penduduknya terbelakang, orang-orang yang tersisih, terlupakan, yang sangat membutuhkan bantuan. Bapa Surgawi, Roh-Mu yang kudus kiranya memampukan kami untuk mau pergi ke Galilea menjumpai Yesus di sana. Yesus yang mengidentikan dirinya dengan orang-orang berdosa, orang-orang yang lemah, yang rapuh, orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang dianggap sebelah mata saja dalam pandangan kita, orang-orang yang sungguh-sungguh sangat membutuhkan bantuan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan kami boleh merayakan Paskah, di mana kami boleh dianugerahkan kemenangan atas kuasa dosa dan juga kuasa maut, sehingga dosa tidak berkuasa lagi untuk membelenggu kehidupan kami, dan juga maut tidak lagi menjadi bagian dalam hidup kami. Biarlah sukacita Paskah kami nyatakan dengan kesediaan pergi ke Galilea menjumpai Yesus di sana. Seperti dalam perikop bacaan kita, di mana Yesus meminta kepada Maria Magdalena dan Maria yang lainnya untuk berkata kepada para murid menjumpai Ia di sana, di Galilea. Terima kasih Bapa, kami tetap memohon campur tangan keterlibatanmu dalam upaya-upaya pencegahan penularan virus corona.
baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, pemerintah pusat maupun lokal. Kami mohon Engkau turut serta terlibat aktif dalam upaya-upaya ini. Dan juga kami mohon curahan berkat-Mu kepada mereka semua, para medis, para dokter, sukarelawan, perawat, yang terus bekerja untuk berupaya sebaik mungkin dalam rangka menangani pasien-pasien yang terpapar virus corona. Kami mohon Engkau kuatkan iman percaya mereka, Engkau teguhkan pengharapan mereka, agar imunitas tubuh mereka pun juga semakin kuat, jamah tubuh mereka, dan segala upaya pengobatan perawatan Engkau berkati. Terima kasih Bapak Surgawi, GPIB, yang memusatkan pelayanan vaksinasi di kantor Majelis Sinode selama bulan April ini. Kami mohon juga Engkau memberkati kegiatan pelayanan vaksinasi ini. Berbagai pihak yang terlibat, Kau berkati mereka. Terima kasih kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh turut serta mendukung program pemerintah, bersinergi dengan pemerintah dalam rangka mencegah penularan virus corona ini, memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Terima kasih Bapak Surgawi, biarlah kami senantiasa memaknai Paskah ini di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tentu dengan pertolongan kuat kuasa Roh Allah yang kudus. Hanya dalam nama Kristus Yesus yang telah bangkit dari kematian dan yang menyatakan bahwa Ia menang atas kuasa dosa dan maut, bahkan menganugerahkan kemenangannya itu kepada kami, yang adalah juga gembala kami yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah menyelesaikan kegiatan morning call ini, namun tetap protokol kesehatan, ya, 5M sekarang bukan 3M lagi, tetap kita melakukannya dengan penuh sukacita iman. Tuhan memberkati kita semua, dan terus kita doakan agar pandemik virus corona ini sesegera mungkin berakhir di muka bumi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam bagimu dan jangan takut. Perkataan pertama dari Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian adalah salam bagimu. Perkataan ini ditujukan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain yang sedang berlari untuk menjumpai para murid Yesus, memberitahukan apa yang terjadi di kubur Yesus. Ucapan salam dari Tuhan Yesus ini tentu saja membebaskan, melepaskan perasaan takut, tertekan, sedih, gelisah, dan tidak berdaya yang dialami oleh kedua perempuan itu. Perkataan Tuhan Yesus, salam bagimu, tentu saja sangat menghibur kedua perempuan itu. Selain menghibur, Tuhan Yesus juga menguatkan dua perempuan itu dengan perkataan, jangan takut. Perasaan takut akan membuat kita menjadi tidak percaya diri, sebab perasaan takut menurunkan daya kreativitas dan produktivitas. Perasaan takut juga akan membunuh pengharapan. Dalam menghadapi aksi teror bom bunuh diri minggu lalu di Makassar, Iman Paskah mengajarkan kita jangan takut, tetapi tetap harus waspada. Salam bagimu dan jangan takut adalah dua perkataan Tuhan Yesus yang menghibur dan menguatkan kita
dalam menjalani anugerah kehidupan di dunia yang membenci dan menyalibkan Yesus. Namun, melalui kebangkitannya, kuasa dosa dan maut dikalahkan. Kemenangannya atas kuasa dosa dan maut dianugerahkan kepada kita. Inilah dasar dari seluruh ungkapan syukur kita untuk melanjutkan dan mewujud nyatakan dua perkataan Yesus kepada sesama umat manusia yang akan menghadapi tantangan di masa depan yang tidak semakin ringan, terutama di saat ini dengan pandemi virus corona. Paskah yang kita rayakan ini dengan menghayati dua perkataan Tuhan Yesus, salam bagimu dan jangan takut, akan terus menumbuhkan semangat menghadirkan damai sejahtera Allah bagi segala makhluk ciptaannya. Inilah visi GPIB sebagai gereja misioner yang sedang melaksanakan vaksinasi untuk 6.000 orang di kantor Majelis Sinode selama bulan April ini. Dan juga sedang mempersiapkan persidangan Sinode ke-21 pada akhir bulan Oktober 2021 di Surabaya. Untuk itu, mari kita terus menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat, serta bangsa yang amat kita cintai, bangsa yang besar, yang sangat majemuk, yang dikaruniai sumber daya alam melimpah, dan letaknya sangat strategis pada peta dunia, yaitu bangsa Indonesia. Selamat Paskah, Dikau yang bangkit, maha mulia, Dikaulah abadi, jaya